Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Joko? Kabar baik, Budaya. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Joko. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan sesi coaching sekaligus sesi supervisi akademik Pak ya. Ya, Dan di kesempatan kali ini saya akan mengadakan prasupervisi. Dan di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak, terutama dengan kesiapan Bapak untuk melakukan coaching dengan Bu Desi nantinya ya Pak ya. Gimana? Sudah siap? Siap, Bu. Ya siap. Nah, kira-kira Pak kalau Bapak siap, apa yang bisa saya bantu Pak untuk mengembangkan kompetensi Bapak? Untuk kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Baik, mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari bagian mana yang Bapak ingin saya untuk mengamati? Ketika saya mendengarkan dari jawaban coach dalam ini Bu Desi, saya kadang-kadang sering menyela. Iya. Tidak sabaran gitu. Iya. Oke, jadi nanti saya akan mengamati bagian Bapak ketika nanti Bapak melakukan sesi coaching. Saya akan sedikit mengamati ya Pak ya, bukan banyak sih tapi sedikit mengamati kira-kira Bapak ini bagian mana yang perlu ditingkatkan ya, khususnya untuk mendengar dengan seksama itu Pak ya. Dan kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap potensi atau keahlian yang akan kita kembangkan ini Pak? Ya, kemampuan saya untuk mendengarkan khususnya kadang-kadang untuk menarik kata kunci itu kadang-kadang tidak pas. Iya. Nah, itu tadi saya sampaikan, saya kadang-kadang kurang sabar untuk mendengarkan. Iya, siap. Oke. Sekali lagi itu akan menjadi catatan buat saya ya Pak ya, untuk meningkatkan keahlian Bapak dalam hal mendengarkan. Dan kemudian apa sih Pak kira-kira harapan dari sesi observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Ya, harapan saya kompetensi coaching saya sesuai dengan rujukan dari mendengarkan ini betul-betul sesuai rujukan, jadi bisa mendengarkan aktif, tapi meskipun mendengarkan saya bisa perhatian penuh, bisa menarik kata-kata kunci untuk bahan pertanyaan berikutnya. Gitu. Oh baik Pak, oke. Jadi nanti kita akan melakukannya dengan Bu Desi. Peran saya di sini adalah sebagai supervisor, sementara Pak Joko akan berperan sebagai coach dan Bu Desi sebagai coachee ya Pak ya. Oke Pak, kita bersiap-siap dulu ya Pak ya. Sehat hari ini. Gimana Bu kegiatan aktivitas? Kegiatannya padat merayap Bapak. Kebetulan saya ini sebagai panitia PHBN, jadi semua kegiatan lomba-lomba mulai dari kesenian, keagamaan, dan olahraga itu saya memantaunya. Dan yang terakhir itu besok itu masih ada kegiatan puncaknya yaitu lomba baris berbaris Bapak. Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi proses coachingnya Pak Joko bersama Bu Desi gimana? Alhamdulillah Bu, berjalan semua ya, waktunya terpanjang gitu. Iya, tapi tetap senang ya Pak ya, seru ya ketika mengadakan sesi coaching ini kepada komunitas. Iya. Menarik sekali permasalahan sesi tadi. Iya. Oke, gimana Pak, Bapak menilai diri sendiri ketika melakukan performa coaching tadi? Nah, dari coaching yang saya lakukan selama ini untuk malam ini, dengan Bu Desi saya untuk mendengarkan sepertinya ada rasa sabar dikit gitu. Meskipun kalau diikutin kira-kira bisa sampai 2 jam gitu ya. Tapi karena kita mendengarkannya tidak seperti biasa, saya lebih sabar. Iya. Apa yang membuat Bapak Joko menilai diri Bapak demikian? Saya melihat tadi Ibu Desi sepertinya asik menyampaikan ya, tidak saya potong, cuma ada beberapa hal saya merasa saya masih mengeluarkan asumsi ya, seperti saya menyampaikan homeschooling gitu. Jadi memang ada sesuatu di sisi saya kadang-kadang keluar. Pertanyaan itu saya hindari dan saya merasa salah itu juga. Itu sebenarnya saya nggak boleh. Tapi Bu Desi justru tadi mengingatkan itu. Iya. Baik Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya pada Bapak? Silakan. Ya. Saya tadi mengamati Bapak saat memberikan pertanyaan dan merespon jawaban
psikoci, Bapak melakukan itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Bapak. Subhanallah, luar biasa ya. Kita tepuk tangan dulu ya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa Bapak sudah bisa menerapkan posisi Bapak sebagai pendengar aktif, Pak. Dan terlihat bahwa Bapak mencatat poin-poin penting dari jawaban psikoci tadi. Bagaimana pendapat Pak Joko mendengar ini? Makasih Bu. Tadi saya merasa masih terlalu buru-buru juga ya. Iya. Kadang pengambil tadi saya merasa tersalah tadi di scrolling itu tadi sepertinya tidak masuk. Jadi persepsi saya agak menonjol itu. Tapi kalau Ibu memberikan refleksi seperti itu, terima kasih. Iya. Namun demikian Bapak, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya Pak ya. Ya, misalnya tadi saat Bapak mendengarkan jawaban psikoci yang sangat detail, saya mengamati bahwa Pak Joko masih menanyakan hal-hal yang baru yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak lebih banyak menguatkan jawaban psikoci ya atas pertanyaan sebelumnya. Bagaimana pendapat Pak Joko? Oh iya betul ya. Jadi terlalu terburu-buru untuk ke alur cerita ya. Iya betul. Jadi sebenarnya seperti tadi untuk identifikasi masalah itu belum detail ya. Jadi saya memang buru-buru langsung ke rencana. Iya. Selesai, udah langsung saya tarik ke tanggung jawab. Makasih Bu, saya merasa betul-betul. Nanti bahan perbaikan saya untuk coaching yang sesungguhnya. Makasih. Iya, oke. Ya, baik Pak Joko, dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah terbayang dalam benak Pak Joko untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Di area mendengarkan ini, saya akan menerima masukan Buddha yang tadi, jadi saya harus konsisten dengan pertanyaan sebelumnya dan jawabannya detail itu harus dikembalikan, jadi tidak kemana-mana, konsisten di permasalahan. Dan saya merasa tadi saya masih terfokus ke masalah ini yang masih sulit ya. Padahal rujukan coaching kan lebih banyak ke solusinya. Coachingnya itu. Itu tadi saya belum ke arah sana. Jadi saya bisa perbaiki lagi. Jadi mendengarkan yang konsisten selain aktif gitu. Terima kasih Bu. Iya, baik Pak. Kira-kira kalau misalnya kegiatan coaching ini bisa dilanjutkan kapan, di mana, dan siapa yang kira-kira bisa membantu Bapak? Oke. Jadi untuk coaching dengan Bu Desi ini ya. Insya Allah tadi saya sepakat 3 bulan lagi Bu. 3 bulan lagi ya. Dengan rencana Bu Desi tadi melihat perkembangannya dulu 1 bulan. Kalau ada perubahan, kalau enggak, baru nanti dia mau mendatakan psikiater. Saya tertarik ini nanti seperti apa setelah dia mendatakan psikiater. Jadi otomatis pihak yang terlibatkan ada pihak lain ya. Dalam hal itu saya terkena melihat latar belakang anak tersebut kan tidak ada masalah. Tapi harapan saya jangan sampai ke psikiater karena dampak psikologisnya juga nanti syukur-syukur nanti bisa menyelesaikan dengan baik ya Pak ya. Iya. Ya, terus nanti hasil pengamatan ini akan dicatatkan ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya, biar nanti kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ya, baik. Yang terakhir Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching ini Pak? Jadi proses coaching ini menarik tuh. Jadi dari awal kita tahu saya fokus yang akan saya perbaiki yaitu tentang mendengarkan. Dan ketika coaching ini saya juga fokus di situ, jadi saya sangat berhati-hati dalam hal mendengarkan. Saya betul-betul memperhatikan rujukan mendengarkan yang aktif. Dan ini tadi jangan tambahin mendengarkan tidak hanya aktif tapi harus konsisten ya. Itu tadi terima kasih. Itu yang saya dapat belajar dan luar biasa Bu Desi juga tadi sangat terbuka. Jadi permasalahan juga real, sangat kecil jadi pembelajaran saja. Itu Bu Desi. Ya, siapa. Terima kasih banyak Pak Joko atas kegiatan kita pada kesempatan kali ini dan semoga Bapak sehat terus ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.